Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Safira Damayanti. Saya mahasiswa program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang penyebab dan dampak stunting. Mungkin beberapa dari kalian sudah tidak asing lagi mendengar tentang stunting, dan juga mungkin beberapa dari kalian belum ada yang terlalu mengetahui informasi tentang stunting. Di video kali ini yang akan dibahas adalah penyebab dan dampak stunting. Tapi ada baiknya juga kita sebelum mengetahui penyebab dan dampak dari stunting, kita juga harus mengetahui pengertian, ciri-ciri, dan cara mencegah stunting. Yuk langsung saja kita bahas pengertian stunting. Stunting merupakan suatu keadaan di mana tinggi badan anak yang terlalu rendah. Menurut WHO tahun 2012, stunting atau terlalu pendek berdasarkan umur adalah tinggi badan yang berada di bawah -2 standar deviasi dari stabil status gizi WHO Child Growth Standard. Sedangkan definisi stunting menurut Kemenkes adalah anak balita dengan nilai Z-skornya kurang dari -2 SD dan kurang dari -3 SD. Ada pula ciri-ciri stunting. Yang pertama yaitu pertumbuhan tinggi badan lambat. Yang kedua itu pubertas terlambat. Yang ketiga, usia 8-10 tahun anak berubah menjadi pendiam dan tidak banyak eye contact. Yang keempat itu perhatian dan memori belajar anak menurun. Yang kelima, masuk usia remaja, wajah tampak seperti masih kanak-kanak. Dan yang terakhir yaitu tumbuh gigi yang terlambat. Penyebab stunting yang pertama yaitu asupan zat gizi. Asupan makanan yang tidak adekuat merupakan penyebab langsung terjadinya stunting pada balita. Kurangnya asupan energi dan protein menjadi penyebab gagal tumbuh telah banyak diketahui. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi asupan zat gizi yaitu daya beli keluarga, tingkat pendidikan ibu, dan pengetahuan gizi ibu. Yang kedua yaitu riwayat kehamilan. Usia ibu hamil mempunyai hubungan erat dengan berat bayi lahir. Pada usia ibu yang masih muda, perkembangan organ-organ reproduksi dan fungsi fisiologisnya belum optimal. Selain itu, emosi dan kejiwaannya belum cukup matang, sehingga pada saat kehamilan, ibu tersebut belum dapat menghadapi kehamilannya secara sempurna dan sering terjadi komplikasi-komplikasi. Selanjutnya yaitu BBLR atau berat badan lahir rendah. Bila bayi yang lahir dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu dan berat badan kurang dari seharusnya disebut dengan dismatur kurang bulan kecil untuk masa kehamilan. Semakin awal bayi lahir, semakin belum sempurna perkembangan organ dan tubuhnya, dan semakin rendah berat badannya saat lahir, dan semakin tinggi risikonya mengalami berbagai komplikasi berbahaya. Menurut penelitian Sirajuddin dan kawan-kawan tahun 2011 menyatakan bahwa bayi lahir rendah memiliki potensi menjadi pendek 3 kali lebih besar dibanding dengan non-BBLR. Yang keempat yaitu ASI eksklusif. Tentunya pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama akan memberikan perlindungan terhadap infeksi gastrointestinal dan berkaitan dengan stunting. Penyebab stunting yang selanjutnya yaitu MPASI. Apabila pemberian menu makanan pendamping ASI yang kurang tepat ternyata juga dapat menjadi penyebab stunting. Penyebab stunting yang terakhir yaitu infeksi berulang atau kronis. Tubuh mendapatkan energi dari asupan makanan. Penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi lebih untuk melawan penyakit. Jika kebutuhan ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, anak akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung dengan stunting. Dampak dari stunting. Stunting dapat memberikan dampak bagi kelangsungan hidup anak. WHO membagi dampak yang diakibatkan oleh stunting menjadi 2 yang terdiri dari jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek dari stunting adalah di bidang kesehatan yang dapat menyebabkan peningkatan mortalitas dan morbiditas. Sedangkan di bidang perkembangan berupa penurunan perkembangan kognitif, motorik, dan bahasa. Dan di bidang ekonomi berupa peningkatan pengeluaran untuk biaya kesehatan. Stunting juga dapat menyebabkan dampak jangka panjang di bidang kesehatan berupa perawakan yang pendek, peningkatan resiko untuk obesitas dan komorbidnya, dan penurunan kesehatan reproduksi. Di bidang perkembangan berupa penurunan prestasi dan kapasitas belajar.
dan di bidang ekonomi berupa penurunan kemampuan dan kapasitas kerja. Informasi terakhir yaitu cara mencegah stunting. Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Yang kedua, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Yang ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan MPASI yang sehat. Yang keempat, terus memantau tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir, selalu jaga kebersihan lingkungan. Mungkin itu saja informasi mengenai stunting. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.